Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Yulianto, mahasiswa RPL di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan laporan best practice saya yang berjudul Strategi Inovasi dalam Keterbatasan Sumber Daya menghadapi tantangan lab usang, anggaran minim, dan beban kerja guru. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir atau UAS genap. Semoga melalui pemaparan ini saya ingin membagikan sebuah realitas sekaligus solusi teknis mengenai bagaimana kita tetap bisa menyelenggarakan pembelajaran IT yang relevan di era modern meskipun dihantam oleh berbagai keterbatasan fasilitas nyata di sekolah kita. Tantangan terbesar pendidikan teknologi hari ini adalah digital divide atau perbedaan yang terlalu mencolok antara perkembangan dunia digital dengan fasilitas yang ada di sekolah. Di satu sisi, kurikulum menuntut siswa untuk menguasai teknologi-teknologi terbaru. Namun, di sisi lain, kita dihadapkan pada kondisi nyata di lapangan berupa laboratorium komputer yang usang. Hardware yang tersedia rata-rata sudah berusia di atas 10 tahun. Akibatnya, komputer seringkali hang atau mengalami crash saat siswa mencoba menjalankan perangkat lunak modern. Kondisi ini diperparah oleh anggaran sekolah yang minim, alokasi dana BOS ataupun BOP yang ada seringkali sudah habis terserap untuk kebutuhan operasional wajib lainnya seperti listrik dan internet kecepatan tinggi, sehingga anggaran untuk pemeliharaan maupun pembaruan perangkat keras bernilai hampir Rp0 dalam 2 tahun terakhir. Jika kita bedah lebih dalam secara teknis, komputer di laboratorium masih mengandalkan prosesor generasi lama, kapasitas RAM yang sangat terbatas antara 2 hingga 4, serta penyimpanan yang masih berupa HDD mekanik yang kinerjanya terus melambat. Siswa dipaksa mempelajari teori pemrograman atau jaringan modern, tetapi harus mempraktikkannya pada sistem operasi yang sudah usang dan tidak lagi didukung oleh pembaharuan keamanan. Ini adalah celah besar dalam kualitas output pendidikan kita. Melihat kompleksitas masalah ini, kita tidak bisa hanya mengeluh. Kita harus melakukan analisa mendasar atau yang sering kita sebut sebagai root cause analysis untuk melihat di mana letak ketimpangan utamanya. Bisa kita lihat bersama pada grafik di layar, terdapat jurang pemisah yang sangat lebar antara kebutuhan ideal untuk memperbarui perangkat laboratorium yang mencapai ratusan juta rupiah dengan realisasi anggaran pemeliharaan darurat yang mampu disediakan oleh manajemen sekolah. Ketimpangan ini memaksa sekolah melakukan strategi tambal sulam, hanya memperbaiki komponen yang benar-benar mati total, yang secara jangka panjang sebenarnya tidak efisien dan menghabiskan energi operasional. Ini terlihat sederhana, akan tetapi dampak dari lingkaran setan anggaran ini langsung menghantam ujung tombak pendidikan, yaitu guru. Pertama, guru terpaksa menjadi teknisi dadakan karena ketiadaan anggaran untuk merekrut laboran atau teknisi profesional. Guru menghabiskan hampir 40% waktu kerjanya di sekolah hanya untuk membongkar PC, menginstal ulang sistem operasi yang korup, atau memperbaiki jaringan yang putus. Waktu yang seharusnya digunakan untuk merancang asesmen dan mendampingi siswa habis untuk urusan mekanis. Yang kedua, muncul beban kerja ganda. Guru harus menyiapkan 2 versi skenario pembelajaran di setiap kelas. Versi digital jika komputer menyala, dan versi manual atau teoritis sebagai cadangan jika tiba-tiba di laboratorium mengalami gangguan massal di tengah jam pelajaran. Hal ini memicu kelelahan mental dan penurunan kualitas materi yang disampaikan oleh
Lantas, bagaimana kita keluar dari jebakan keterbatasan ini? Di bagian ketiga ini akan memaparkan rencana inovasi taktis yang telah saya rancang. Prinsip utama inovasi ini adalah bring new life to old hardware, atau memberikan nyawa baru pada perangkat lama tanpa harus membelinya dengan yang baru. Kita mengalihkan beban komputasi berat dari hardware lokal ke infrastruktur berbasis cloud dan optimalisasi sistem operasi. Langkah pertama adalah migrasi ke operating system yang ringan. Kita mengganti sistem operasi komersial yang berat dengan distro Linux ringan atau Chrome OS Flex. Ini terbukti memotong penggunaan RAM hingga 50% dan membuat PC lama terasa responsif kembali. Langkah kedua adalah memanfaatkan cloud simulation dan cloud IDA. Untuk materi pemrograman atau jaringan, kita tidak lagi menginstal software lokal yang berat. Kita memanfaatkan platform gratis seperti Google Colab atau Cloud ID atau simulator berbasis web. Dengan cara ini, spesifikasi komputer lokal tidak lagi menjadi hambatan utama karena semua komputasi dilakukan di server cloud. Mengapa solusi ini dinilai sangat layak? Karena tingkat ketergantungannya terhadap anggaran baru sangat rendah. Kita tidak meminta dana besar untuk pengadaan barang, melainkan memaksimalkan aset yang sudah ada lewat kreativitas rekayasa perangkat lunak. Dampak terbesar dari inovasi ini adalah mengembalikan waktu guru. 65% waktu guru yang tadinya habis untuk memperbaiki komputer yang rusak, kini bisa dikembalikan sepenuhnya kepada siswa untuk bimbingan akademik. Tingkat stres guru pun menurun, fokus siswa meningkat, dan efisiensi anggaran sekolah dapat tercapai secara berkelanjutan. Sekali lagi, masih ada cara untuk mengatasi keterbatasan anggaran, untuk mengatasi keterbatasan lab kita. Keterbatasan anggaran bukanlah akhir dari kualitas pendidikan. Di tangan seorang pendidik yang kreatif dan adaptif, keterbatasan justru menjadi pemantik lahirnya inovasi. Demikian presentasi laporan best practice ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya sangat terbuka untuk sesi tanya jawab serta diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.